Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, gimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah lur ya. Terus gimana kabar tanamannya? Apakah tanaman padinya sudah panen apa belum lur? Kalau di sini ini sudah mulai panen semua, ini juga sudah hampir selesai ini. Tinggal 1-2% yang belum dipotong tanamannya ya. Nah, setelah tanaman padi ini itu biasanya di sini itu ditanami dengan tanaman kacang hijau. Untuk tanaman kacang hijau ini prospeknya ke depan nanti amat sangat baik lur, karena harganya itu melambung terus itu dari tahun kemarin itu nggak mengalami penurunan sama sekali. Nah, untuk tanaman kacang hijau kalau penanamannya benar itu nanti juga pertumbuhannya juga akan baik. Seperti kayak ini lur ya. Nih, ini kan pertumbuhannya kan amat sangat baik. Dan pembuatan selokannya atau bedengannya itu juga sangat baik, dan nanti perairannya itu juga lancar. Tapi di sini ini pasti namanya petani, karena tahu harga jualnya itu yang tinggi, pasti ada yang membandel lur ya. Dengan cara gimana? Ya, agar cepat panen tentunya mereka itu tanamnya itu di awal atau cepat-cepatan lur ya, atau cepat-cepatan. Padahal tanam cepat itu tidak bagus juga. Kayak gini di musim penghujan yang ada setiap hari atau curah hujan amat sangat tinggi, kita harus memperkirakan atau memperhitungkan yang akan terjadi ke depannya. Ini kayak gini lur ya. Ini petani ngeyel. Akibatnya ya kayak gini. Nih. Ini walaupun tumbuh lur ya, walaupun tumbuh tapi dia itu tumbuhnya itu tidak akan bisa maksimal seperti ini. Dia sudah tumbuh tapi akan ada serangan-serangan hama yang menyerang seperti ini. Karena apa? Karena dia itu memulainya itu paling duluan lur ya. Serangan hama ini biasanya terjadi itu yang tanaman duluan. Dan kayak gini, ini kan tanahnya masih belum bagus. Kalau cepat ditanami itu terjadi asam-asaman. Asam-asaman itu ditandai kayak gini. Ini tanamannya itu nggak bisa berkembang dengan baik, kanggek. Ada juga yang seperti ini. Ini kan malah mati lur ya, ngilesi kalau di sini bilangnya ya. Terus ada juga ini juga terserang jamur nih. Ini serangan jamur ini lur. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menanam tanaman apapun aja itu lur, enggak khususnya ya enggak kacang hijau aja, itu kita harus memperhitungkan ke depannya itu gimana. Ini di sini juga ada lur. Yang di sini juga sangat parah ini. Nih, ini malah sudah besar-besar ini. Ini kayak gini nih kisaran umur 3 minggu ini lur. Nih, pertumbuhannya amat sangat terganggu karena tanahnya ini kan masih becek lur. Ini masih jelek ini kalau ditanami. Tapi kalau kayak gini, tanah kayak gini ya, ini tanamannya itu disebar atau benihnya disebar, itu malah bagus kalau baru mulai ya. Tapi kalau sudah ada tanaman kayak gini ya, nanti akhirnya jelek lur. Terus gimana solusinya ya? Ini kan kita sudah ngomong panjang lebar, kalau nggak ada solusi kan sama saja zong lur ya. Ya, kita kembali ke sini. Untuk solusinya yang pertama adalah ya kita tunggu
maksudnya tunggu itu apakah curah hujannya setiap harinya itu sudah mereda atau masih tinggi. Kalau sekiranya masih tinggi, alangkah baiknya itu nggak usah tanam dulu lur ya. Tapi kalau sekiranya 5 sampai 1 minggunya itu sudah nggak ada hujan, itu bisa dimulai tanam kembali atau mulai penyebaran kembali. Ini kan kayak gini kan sudah mulai disebar kembali lur ya. Terus yang kedua adalah usahakan ini pembuatan bedengan itu kisaran 30 sampai 40 cm kedalamannya ya, agar nanti untuk mengantisipasi bila mana terjadi hujan kembali. Terus yang terakhir ini juga menurut pengalaman pribadi lur ya. Ini kan kalau kayak gini, ini kan sudah bersih ya, atau jerami-jeraminya sudah terpotong semua. Sama yang beda kayak gitu. Sama yang beda kayak gitu biasanya nanti pertumbuhannya itu juga beda. Kayak gini lur ya. Kalau yang baru disebar kayak gini, terus masih ada tanamannya atau masih ada jeraminya tinggi-tinggi kayak gini, setelah disebar terus dipotong gitu ya, pakai mesin pemotong, itu nanti pertumbuhannya itu lebih cepat yang kayak gini lur, yang dipotong biasa gini tuh, daripada yang kayak gini atau yang sudah bersih gini ya. Kalau penyebabnya sih aku juga nggak begitu paham, mungkin karena kelembabannya gitu ya. Kalau yang apa itu, yang masih ada jeraminya kayak gini, ini kan nanti bisa menutupi, ini lur ya, menutupi benih-benihnya itu toh, jadi kan lembab. Tapi kalau kayak gini kan ini kan langsung terkena atau terpapar sinar matahari secara langsung. Ini cuma pengalaman lur ya. Kalau pengalamanku sih kayak gitu. Mungkin ya kalau ada yang membantah ya nggak masalah lur ya, namanya kan tukar pendapat ini ya. Itu tadi lur ya, gimana caranya kita dalam menanam kacang hijau. Jadi kita jadi petani juga harus tahu kapan waktu yang tepat, juga tahu menentukan yang baiknya itu kapan. Jangan seperti tadi jadi petani ngeyel. Petani ngeyel itu juga amat sangat baik lur. Yang penting kita tuh tahu. Tapi ngeyelnya ya juga punya perhitungan. Kalau ngeyelnya ya angger-anggeran ya wassalam lur, kita malah rugi besar, nggak untung ya. Ya dulur, itu tadi materi yang bisa kita berikan di pagi hari ini. Makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.